Shalom, horas madihita saluhutna. Adorang sota bongoti parmingguata sadarion, tapau dukbe marohata, martangiang mahita. Amin. Hurian itu hatta digoari minggu sadarion kantate namar lapatan edehon hamuma di Jahoba edde naib baru pesalmen sia pulualu ayat sada. Boasa di jauh hita mangedehon edde naib baru di Jahoba. Di jauh hita mangedehon edde naib baru di Jahoba. Alanunga di pabain ibana aka halongangan di ngolutta. Nunga ditupahi sia munai doho tangan na nabadiai hati gorad di hita. Atong mar surak-surak mahita mangolopon Jahoba debatani hatua otta. Jahoba do raja, pujion nami ma guarmu na timbuli jalan asokal. Nabadia doho ale Jahoba. Mangedehon edde naib baru di Jahoba, dada edde tai naikon ibaru. Alai paredeo taido naikon ibaru. Atong tapai baru marohata mangedehon hamuliaon ni Jahoba. Holan akka na marhapor seao do natoktong maredde di tikiro hasusaan di ngoluna. Atong maredde mahita tu Jahoba marhitetod di naib baru. Ala pos ni rohata di pangaramotion ni Jahoba di ngoluta rap dohot keluargata. Ale Jahoba debata nami, hodo mangalusi jojo nami. Debata namar pamuati doho di hami. Jala perlulu di pabaheran nami. Ale Jahoba, jalo ma puji-pujian doho tangyang nami. Tapuji ma Jahoba marakup arbab, mardongan arbab dohot suara ni edde. Marolop-olop madihita di jolona mardongan sarune dohot suara ni sakka. Mardorom malaut ro di isina, portibion ro di pangisinai, martopak-topak maaka batangaek, rap marolop-olop maaka dolok mangedehon hamuliaon ni Jahoba. Amen.
Mar hite-hite goar ni de bata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi porbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Edehon hamuma di Jehovah edde nai baru, ay nunga di pabahen ibana aka halongangan, nunga di pabotohon Jehovah hatuaonna, nunga di papatar ibana hati goranna diadopan niaka si pelebegu, nunga ditupahi tangan siamunna nabadiai ibana. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan Yesus Kristus, hodo panodang nasitong, na manodangi ganup jolma na di portibion, sodakkom mabohim tuhami jala parbadiai marohanami, asa utadahami dalan hanguluan marhite siani, say rajai mahami, asa unang manibil hami sia dalan nasitongi, ale Tuhan Jehovah, patotong marohanami marhapor seau tuho, marhite-hite todi parbadia. Amin. Tatangihon mapatik ni debata si hangoluhonota di minggu kantate sadarion, nanienet sian sada Petrus 2 ayat 10 pitu, songonon madidok. Marhapatunon mahamu tusasude, haholongi maakadongan, habiari madebata, pasangap maraja. Ido sahatna, atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargogoi mahami, mangulahon na hobar tupatikmi. Amin. Pe
Ale debata Jehovah, debatana patupa akka halongangan, debatana patupa haluaon dohot hasitongan diadopan yaka bangso, na manguhumi portibion marhite-hite hasitongan dohot hatigoran, na pungudo hami nuaing di jolom martangiang tuho, dada mangasahon hatigoran nami, na mangasahon asini roham na godangido. Saya si maroham di tangiang dohot elek-elek nami, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Ali Tuhan debata na patupa hasitongan dohot hatigoran asi maroham di hami. Ale Tuhan debata na parnguluan nami di portibion, godang dodalan di patupaho laho manogunogu haporsiaon nami, di leon hodo arsak dohot lasni roha, marsikat sorin laho patubuhon haporseaon dohot pakirimon di ngulu nami. Asa unang hupangasaon hami diri nami. Alaya satu tok kami marhaporusan tugogo dohot hatigoranmu. Alai Tuhan, jot-jot dohami marungut-ungut, pola sipata madele ganup di paluas ho arsak ro tungulu nami. Hapenunga di lehon anakmu, Tuhan Yesus Kristus tiruon di hami. Dinaso madele ibana manuhuk silang naikon situhukon nami. Di baheni mangido hami tuho Tuhan. Asi maroham di hami ali di batani hatigoran di hami. Jala pergugui mahami marsihohot maniop ho di ngolu nami. Ale Tuhan debata, napatupa hasitongan dohot hatigoran. Di tonga-tonga ni mara ala ni COVID-10 siaon, hurang dope hami patuduhon holong ni roha maradopon akka dongan nami. Tarlumobi akka anggim na metmeti. Jot-jot muruk hami maradopon keluarga nang akka dongan nami suada alana. Jala sipata tubuh di hami roha manalahon akka dongan. Hape takasdo boto hami dang lomoroham di parange nagyok manalohon dongan jolma. Songon parange na pinatuduhon ni si Adam. Paropuan dohot uloki uju di porlak edeni. Di baheni mangido hami tuho Tuhan. Asi maroham di hami ali di batani hatigoran di hami. Patubu ma di hami roha nama kaholong idongan. Tarlumubi di tonga-tonga ni hasusaan ala ni pandemi COVID-19 on. Ale Tuhan debata, patubu maha porseaon na mangulu di hami. Asa totong ingot hami di padan naong pinatupam di ngulu nami, dohot diakka na porsea diho. Padao masian hami ganggu ni roha, asa unang madabu hami tu pangujunan songon bangsa Israel uju di haholongan. Di baheni hudok hami ma. Napos do rohanami, saluhutna namasaon pakionmu patupaon, akka nadinggan di ngulu ni akka na porsea diho. Ale Tuhan debata, pargogo na suatu dosan jala ama para si roha, dang lomoroham mida hamatean ni akka pardosa, mulak manian parjahati tumadikon dalanna, asa mangolu ibana, ido dipangido roham, alani i ubahin dipangido rohanami, saya sudah tima toru-torum tuhami be, asa unang mangonai be tuhami, saya sesa sude dosa nami, asa mangolu hami di bagasan asini roham, jala pargogoi mahami, asa margogo hami maniop ho saat tu hasusuda ni bohal nami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus, martangiang hami tuho. Amin.
Tabi gema baga-baga ni debata taringot Tuhan sesan ni dosata. Songonodo hata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuau, hamu akan naloja jalan nasorat. Hupasonang pehamu. Buat hamu ma augak kutuhamu. Guruhon hamu mai sianau. Ay nalabok doau jalan naserep marroha. Asa dapotan hasonangan tod dimuna. Ay labok doau gakku jalan yang dodohot na hupaporsaton. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Tatangihon mahata ni debata nagabe turpuk epistel di minggu kantate sadarion. Imana tersurat di 5 Musa 30 sada ayat 14 saat Rodi 22. Songonon mahata ni Tuhata. Dungi Roma hata ni Jehoba tu si Musa. Ida ma nung ngajupang ne ajalmu namate maho atong jou masih Joshua. Jala jongjong mahamu di bagasan udung-udung parluhutani. Asa martona au tu ibana. Jadi lao masih Musa rap dohot si Joshua. Jala jongjong nasida di bagasan udung-udung parluhutani. Jadi tarida ma Jehoba di bagasan udung-udungi. Di bagasan opun na marsi jongjong. Di atas pitu ni udung-udungi do marsi jongjong opuni. Dungi Roma hata ni Jehoba tu si Musa. Ida ma nalaho modom ma anggoho gabetop dohot aka opum. Hehe ma anggo wangsa on jala marmian mangiuton tuaka de batasi leban di tonga-tonga ni tano si bongonatan nai. Jala tadi kono nasida do anggo au. Jala oseonna do padan nang hubaini tu nasida. Jadi marsi gorgor mari masu di ari nasasadai mida nasida. Jala tadi konokku ma nasida. Jala pada okku ma bohiku sia nasida. Asa sudah nasida marhinamago. Ia dung mangonai tu nasida akka hinamago godang dohot hagogotan marragam-ragam. Dohonon nama diari nasasadai. Da manginona do akka hinamago otuau. Ala sotong tonganokku debatakku. Alai anggoau totong do pada okku situtu bohiku diari nasasadai. Ala saluhut hajahaton nabi nahenai. Ala naung marbalik nasida tuaka debatasi leban. Nuaing pe surat tokamu madihamu edeon. Jala ajarhom mai tu halak Israel. Jala memehon tu bagasan pamangan nasida. Asa edeoga besitidangi diau dopak hala Israel. Ia dung sahat nasida hubuan masuk tu tano nang huarihon hian tuopuna. Tano habaoron ni susu dohok situak ni loba. Jadi dung mangan nasida jala bosuran maradu mok-mok. Marbalik madasida tuaka debatasi leban jala marsobba tusi. Alai toisan nama anggoau jala oseonna padan nahubaini. Jadi ia dung manginona tu nasida akka hinamago bolon dohot hagogotan marragam-ragam ikon edeod manidangi dopak nasida. Aidang jadi lupa isian pamangan ni pinoparna. Ay takas dohutad dahian tubuh-tubuh ni rohana. Naong pinajadi-jadi ni rohana hian sadarion. Tagas tosoahut dope nasida hubuan tutano naong huwarihoni.
Jadi di surat si Musa ma edeon dinasadari i, jadi diajar hodoi tu halak Israel, ima sahatna, martua ma akka na tu mangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amin. Tahatidakkon ma haporseao tai songona hinatidakkon nidongata sa haporseaon di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan natu mo palangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imana tinubuhot ni si Maria nagabe-gabean si Anton di parbadia adorakso habubuhan ido tuhata na tumao na bernit di panghuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tu banua toru dung ditanom na mulak mangulu di ari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamu ni debata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani di sima ibana pay mamulak sogot tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea ditod di parbadia jaladong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia dohot di hasisan ni dosa dohot di hatai na madok mulak mangulu sogot daging ni halak naong mate dohot di hanguluan na sorasuda. Amin. Titing di HGPB Jatimurni, Minggu Kantate 10 Mei 2020. Naparjolo, Goarni Minggu. Goarni Minggu ta sadarion, Minggu Kantate. Kantate merlapatan, endehon hamung mas sada ede nai baru di Jahoba. Topik ni Minggu ta ima, mengendehon haluaon sian Tuhan. Paduahon, aksi solidaritas HGPB Jatimurni dalam rangka pandemi COVID-19. Marsakap do huriata patupahon aksi solidaritas tahap paduahon dalam rangka pandemi COVID-19. Turuas ni huriata nahona dampak COVID-19 dohot tu warga lingkungan sekitar natongon naing merayakan Idul Fitri. Torop ni ruasta na naing majalo bantuan sosial ima 35 keluarga.
Jala torop ni warga sekitar nama jalo bantuan sosial 50 keluarga. Marhite titingon, huria manogihon saluhut ruas ni huria naboi asarap hita manupahi aksi solidaritason. Tarlumobi manupahi akadongata sahuria nahona dampak COVID-19 siaon. Pangurupiota boi tapasaha tu rekening ni huria di Bank BNI. Nomor 00471 atas nama HKBP Jatimurni. Diukap ni rohata patuluson aksi solidaritas tahap padua honon, hupasahatami ma mauliate godang. Napatuluhon, ruas namar sahid. Huriata manogihon saluhut ruas manangyakon akadongata sahuria namar sahid. A. Sintua B. Siahaan, perawatan di rumah, ruas Wik Bethlehem. B. Inang Opu Evelyn Boru Simbolon, perawatan di rumah, ruas Wik Sion. C. Amang Pratama Sitorus, perawatan di rumah, ruas Wik Jerusalem. Saidi lehot tuhatta mahahamalum didongatta namar sahid. Amin. Napa opaton, tabe selamat ulang tahun. Parhalado HKBP Jatimurni pasahaton, selamat ulang tahun dohot ulang tahun parsari peon. Turuas dohot ruas ni huriata namar ulang tahun, sian tanggal 10 sada sahat tu tanggal 10 Mei 2020. Guar-guar ni namar ulang tahun, boy mata bereng di warta jemaat na ditongos ni huriata via grup WA Wik Tamar Sada-Sada. Songonima titing di HKBP Jatimurni nasa mingguon, sai di pasu-pasu tuhata mahita saluhutna. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita. Tibalah saatnya kita masuk ke Minggu Kantate. Kantate artinya nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari minggu kita hari ini tertulis dalam kitab Wahyu pasal yang ke-12, dimulai dari ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-12. Saya akan membacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Nyanyian kemenangan. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa
dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kitab dalam Alkitab memiliki gaya tersendiri atau ciri khas masing-masing. Kejadian misalnya memiliki gaya bercerita, sedangkan kitab Mazmur memilih gaya puisi atau syair. Kitab Amsal lebih cenderung memakai gaya nasihat atau pengajaran. Dan kitab para nabi pada umumnya memakai gaya nubuatan, terutama nubuatan akan kedatangan Mesias. Bagaimana dengan kitab Wahyu yang menjadi dasar firman Tuhan kita hari ini? Kitab Wahyu memilih gaya apokaliptik. Apokaliptik artinya mengungkap sesuatu yang terselubung, berbicara tentang sesuatu yang tadinya tertutup, sekarang jadi terbuka. Maka dari definisi apokaliptik atau gaya kitab Wahyu ini yang membuka sesuatu yang tadinya tertutup, sebenarnya kitab Wahyu lebih tepat disebut dalam bahasa Inggris kitab Revelation atau penyataan, pembukaan tabir atau penyingkapan sesuatu yang terselubung. Sedangkan kalau bahasa Indonesia kata wahyu itu lebih cenderung pada sesuatu yang diwahyukan dari atas ke bawah. Atau dalam bahasa Belanda juga tepat pengucapannya openbaring. Tapi apapun itu, sebelum kita membaca kitab Wahyu, hendaknya kita mengerti, memahami bahwa kitab Wahyu adalah kitab yang membuka selubung. Sesuatu yang tadinya rahasia, sekarang terbuka kepada kita, walaupun tidak sempurna. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jika kita kemudian melanjutkan pertanyaan, apa yang dirahasiakan oleh kitab Wahyu? Umumnya orang mengatakan bahwa kitab Wahyu hendak mengungkap rahasia tentang akhir zaman. Perkataan ini tidak salah, tapi juga tidak lengkap. Kitab ini tidak hanya mengungkap tentang akhir zaman, tapi kitab ini justru ingin mengatakan sesuatu yang benar tentang zaman sekarang. Apa itu? Bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan bertindak, sedang bertindak, akan bertindak, dan tetap bertindak sampai apa yang dikatakan di kitab Wahyu benar-benar terjadi. Di tengah ketidakadilan, di tengah penderitaan, di tengah permusuhan, di tengah kelaparan, dan terutama juga di tengah pandemi COVID-19 ini, Tuhan sedang bekerja. Kitab Wahyu hendak mengatakan kepada kita, Tuhan adalah Alfa dan Omega. Dia adalah yang awal dan juga sekaligus yang akhir. Maka jika kitab Wahyu berbicara tentang yang akhir, maka dia juga sebenarnya otomatis membahas tentang yang awal dan juga yang sedang terjadi. Walaupun sekarang ini mungkin masih tersembunyi, namun sebenarnya Tuhan tidak tinggal diam. Mungkin sekarang ini yang kita lihat adalah duka nestapa. Akan tetapi ini hanya proses
di mana Tuhan sedang bekerja untuk kemenangan. Kejahatan, penderitaan, penyakit, semua akan dilenyapkan. Dalam kitab Wahyu disebutkan Tuhan akan mengeringkan semua air mata. Orang tidak akan menangis lagi. Jadi kitab Wahyu adalah kitab tentang masa akhir yang dimulai dari masa sekarang. Maka apakah kita juga nanti akan termasuk dalam barisan kemenangan atau orang-orang yang menang di zaman akhir nanti? Itu juga ditentukan dari hidup kita sekarang. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kini mari kita masuk ke perikop kita. Perikop kita hari ini berbicara tentang kemenangan yang ada di sorga. Sebenarnya ada baiknya kita baca dari awal, dari ayat 1, supaya kita tahu apa yang terjadi sebelum kemenangan itu. Di ayat 3 dikatakan bahwa muncullah seekor naga. Ciri-cirinya dengan jelas disebutkan, warnanya merah padam, kepalanya ada 7, tanduknya ada 10, dan mahkotanya ada 7. Memang kitab Wahyu penuh dengan simbol-simbol. Dan ini ada baiknya juga kita pahami, kita cari artinya apa, supaya kita bisa menangkap pesannya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, naga adalah gambaran dari iblis yang selalu mendakwa kita di hadapan Allah, sementara Kristus menjadi pembela kita. Iblis digambarkan dalam wujud naga yang warna merah padam. Apa arti merah padam? Merah padam itu menunjukkan warna api. Api itu sifatnya menghanguskan, menghancurkan, dan merusak. Maka warna naga merah padam ini hendak mengatakan bahwa iblis memiliki karakter menghancurkan dan merusak. Kemudian dikatakan kepalanya ada 7. Apa artinya? Kita tahu kepala itu tugasnya untuk berpikir. Maka jika sampai 7 kepala, ini mau mengatakan iblis itu adalah sosok yang sangat cerdik tapi juga licik. Manusia saja 1 kepalanya liciknya luar biasa, apalagi iblis. Itu sebabnya iblis sangat lihai untuk menyesatkan manusia. Kemudian dikatakan lagi tanduknya ada 10. Kepalanya 7, tapi tanduknya 10. Mengapa demikian? Ini mau mengatakan bahwa iblis memiliki karakter pemberontak yang luar biasa. Tanduk itu adalah gambaran dari perlawanan. Karakter pemberontak iblis itu bahkan melebihi kecerdikannya. Maka jika siapa yang selalu memiliki karakter pemberontak, jangan-jangan ini adalah gambaran dari iblis yang ada di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, karakter yang paling menonjol dalam iblis bukan soal kecenrikannya, tapi soal sifat pemberontakannya, sifat pembangkangannya. Itulah sebabnya dari gambaran ini dikatakan kepalanya ada 7 tapi tanduknya 10. Dan yang terakhir, naga itu digambarkan memiliki 7 mahkota. Mahkota adalah simbol dari kekuasaan. Gambaran ini hendak mengatakan bahwa iblis itu memiliki kuasa yang sangat besar. Tapi jangan salah, sebesar-besarnya kuasa iblis, jauh lebih besar kuasa Tuhan kita. Maka kemudian di ayat 7 sampai dengan ayat 9, kitab Wahyu pasal 12 menceritakan naga itu menyerang sorga dan dia berperang dengan malaikat Mikael. Malaikat Mikael
beserta dengan malaikat-malaikatnya yang lain berperang melawan iblis dengan naga itu beserta dengan malaikat-malaikatnya. Dan Mikael beserta dengan malaikat-malaikat yang lain akhirnya mengalahkan naga itu. Naga itu dilemparkan ke bumi. Amanlah sorga, tapi bumi yang menjadi bermasalah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang menarik dari gambaran ini? Yang pertama, mari kita lihat bahwa iblis berevolusi. Jika kita mengingat di kitab Kejadian, iblis itu digambarkan dalam sosok ular. Tapi nanti di kitab Wahyu, dia digambarkan dalam sosok naga. Ada evolusinya, iblis semakin kuat, semakin besar dan semakin jahat. Maka tantangan kita jauh lebih berat, itu yang mau dikatakan dari gambaran ini. Tapi yang kedua, yang mau dikatakan, seberapa hebatnya evolusi iblis dari ular menjadi naga, seberapa hebatnya kejahatan, kelicikan, kelihayan iblis, tetap tidak bisa mengalahkan kuasa sorgawi. Mikael bisa mengalahkan iblis. Dan terjadi sukacita di sorga. Dan itulah yang menjadi perikop kita hari ini. Nyanyian kemenangan sorgawi karena Mikael beserta dengan malaikat-malaikat yang lain berhasil mengalahkan naga itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita melihat secara khusus ayat yang ke-11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Di sini yang penting sebenarnya bukan siapa yang mengalahkan naga, tapi dengan apa naga itu dikalahkan. Kalau kita bertanya siapa yang mengalahkan naga, maka jawabannya adalah Mikael dan malaikat-malaikat yang lain. Tapi bukan Mikael pesan utama, tapi pesan utamanya adalah dengan apa Mikael mengalahkan naga. Maka ayat 11 ini mengatakan ada dua alat Mikael mengalahkan naga. Dengan apa Mikael mengalahkan naga? Maka jawabnya adalah yang pertama dengan darah anak domba, yaitu darah Kristus. Dan yang kedua di ayat 11 juga dikatakan selain dengan darah anak domba, Mikael mengalahkan naga itu dengan perkataan dan kesaksian para martir yang tidak pernah mengasihi nyawa mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ini juga penting untuk kita renungkan. Bukan siapa kita yang berperang, tapi apa yang kita pakai dalam peperangan iman kita. Yang kita pakai dalam peperangan iman kita itulah yang penting. Dan mari kita pastikan bahwa yang kita pakai berperang melawan iblis adalah darah anak domba, darah Kristus, nama Yesus, bukan diri kita sendiri. Apa yang bisa kita renungkan dari perikop kita hari ini? Bapak, Ibu, saudara-saudara, dari perikop yang kita baca tentang kemenangan sorgawi pada Minggu Kantate hari ini, ada beberapa yang bisa kita renungkan. Yang pertama, bahwa untuk segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu kita berperang dan akan ada waktu kita menang. Tapi kemenangan hanya bisa terjadi ketika kita menjalani waktu berperang dengan sebaik-baiknya. Dalam waktu Tuhan, segala sesuatu indah pada waktunya. Tapi kenapa orang tidak bisa betul-betul
merasakan indah pada waktunya ini karena manusia memiliki kecenderungan tidak sabar menunggu waktunya. Ini yang membuat kita sering tidak melihat segala sesuatu indah pada waktunya. Padahal sebenarnya setiap waktu memiliki momentumnya masing-masing dan itu sangat unik. Ketika kita berperang, mari kita berperang. Ketika kita menang, mari kita menang. Sama halnya seperti gambaran musim dalam hidup orang barat, misalnya ada musim semi, ada musim panas, ada musim gugur, ada musim dingin. Ada quotes yang sangat menarik yang mengatakan seperti ini. Spring is being blessed and happy with blooming flowers. Musim semi itu sangat terberkati dan sangat indah dengan bunga-bunga yang bermekaran. Summer is being blessed and hot with abundant sunshine. Sedangkan musim panas itu sangat indah justru dengan terik mataharinya. Dan kemudian dikatakan lagi, autumn is being blessed and reflective with colored leaves. Musim gugur memiliki keindahannya justru dengan bunga-bunganya yang berguguran dan berwarna coklat. Sedangkan winter is being blessed and chilling with sparkling snow. Dan musim dingin itu indah justru dengan butiran-butiran saljunya. Dan dari gambaran ini, siapa kita yang berani mengatakan bahwa satu musim lebih indah dari musim lainnya? Setiap musim, setiap waktu, setiap momentum memiliki keindahannya masing-masing. Itu sebabnya seorang sastrawan yang bernama Oscar Wilde mengatakan, beauty is the only thing that the time cannot harm. Keindahan adalah satu-satunya yang tidak bisa direnggut oleh waktu. Maka indah pada waktunya. Sekarang adalah waktu yang terindah untuk kita jalani mencapai kemenangan besok. Ketika kitab Wahyu menggambarkan bahwa pada akhirnya surga akan menang. Pada akhirnya setiap orang percaya akan menang. Tapi itu ditentukan dari waktu sekarang ini. Bagaimana orang percaya itu menjalani peperangannya. Mari kita jalani setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Mari kita nikmati dengan sabar. Jika kita tidak sungguh-sungguh menghidupi momen sekarang ini, dan kita sering menyesali waktu yang lampau atau mengkhawatirkan waktu yang akan datang, maka kita tidak akan pernah bisa benar-benar menghidupi waktu present atau waktu yang sekarang ini. Waktu musim kemarau kita ingin hujan, sedangkan waktu musim hujan kita justru menginginkan terik sinar matahari. Waktu kita bekerja, kita ingin libur, kita ingin bersama-sama dengan keluarga tinggal di rumah. Tapi ketika sekarang kita disuruh tinggal bersama dengan keluarga di rumah, kita justru ingin bekerja, ingin pergi keluar. Waktu kita sehat, kita enggan melayani. Tapi ketika kita sakit, kita menyesal karena dulu kita tidak melayani. Inilah karakter orang yang tidak pernah bisa menikmati momennya. Oleh sebab itu, hari ini kita diajak untuk menikmati momen kita yang diberikan Tuhan. The beauty of present. Bapak Ibu saudara-saudara, bahasa Inggris menggambarkan sekarang itu memakai kata present. Present itu bisa memiliki dua arti. Yang pertama masa kini, yang kedua hadiah. Mengapa present yang adalah hadiah juga disebutkan untuk mengatakan masa kini?
Karena masa kini adalah hadiah terindah dari Tuhan untuk kita jalani. Ketika kita bisa menjalani masa kini dengan sebaik-baiknya, dengan cara itulah kita akan tiba pada kemenangan yang indah pada masa akhir nanti. Maka ketika terjadi COVID-19 sekarang ini, jalanilah itu dengan seindah-indah dan sebaik-baiknya. Yang kedua, yang bisa kita renungkan dari nats ini adalah bahwa kemenangan sudah diperlihatkan kepada kita. Selubung akhir, rahasianya sudah ditunjukkan kepada kita. Maka kita sudah tahu siapa pemenangnya. Tuhanlah pemenangnya. Maka juga sekaligus mau mengatakan orang-orang yang berlindung pada Tuhanlah yang akan menang pada akhirnya. Oleh sebab itu berperanglah sebagai orang menang. Berperanglah bukan supaya kita menang, tapi karena kita sudah menang. Nyanyikanlah nyanyian kemenangan, bukan menunggu nanti kalau kita sudah menang. Tapi justru sekarang ketika kita sedang dan masih berperanglah kita menyanyikan nyanyian kemenangan. Itulah yang hendak disuarakan oleh Minggu Kantate hari ini. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, orang beriman akan bernyanyi tidak hanya di saat suka, tapi juga dan terutama di saat duka memenuhi hidupnya. Hanya orang beriman yang bisa bernyanyi ketika dia sedang berduka. Dan nyanyian kemenangan itu justru semakin kuat dinyanyikan di saat dia sedang mengalami penderitaan. Karena apa? Karena Rasul Paulus mengatakan di Roma 8 ayat 37, kita adalah lebih dari pemenang. Kita menang bukan karena kita mengalahkan atau memenangkan pertempuran, tapi kita menang karena kita berada dalam Tuhan. Kita sudah menang sebelum kita bertempur. Bapak, Ibu, saudara-saudara, ada sebuah cerita yang menarik tentang perang saudara di Amerika abad ke-19. Waktu itu orang kulit hitam tidak diizinkan ikut berperang. Hanya orang kulit putih yang bisa berperang. Sehingga ada perasaan bersalah pada orang kulit hitam karena mereka tidak punya kesempatan untuk membela negerinya. Mereka hanya dapat bagian mengubur korban-korban yang jatuh dalam peperangan. Tapi oleh Presiden Abraham Lincoln akhirnya diputuskan orang kulit hitam bisa ikut berperang. Tapi apa yang terjadi di lapangan tidak semulus dalam teori. Ketika Abraham Lincoln mengatakan orang kulit hitam boleh ikut berperang, tidak ada satupun orang kulit putih yang mau berperang dengan orang kulit hitam. Dan tidak ada seorang kolonel pun yang bersedia memimpin resimen orang kulit hitam. Tapi untunglah ada seorang kolonel bernama Robert Shaw yang akhirnya bersedia melatih dan memimpin resimen orang kulit hitam. Dan resimen itu dinamakan dengan resimen 54. Apa yang menarik dari cerita ini, Bapak, Ibu, saudara-saudara, pada awalnya resimen 54 ini tidak pernah diberikan kesempatan berperang. Mereka hanya disuruh merampok makanan dan membersihkan jalan-jalan bagi orang kulit putih yang akan berperang. Tapi mereka tetap sabar menunggu saatnya untuk berperang dan membela negaranya. Dan akhirnya saat itu tiba. Tapi sekali mereka disuruh berperang, peperangan itu adalah peperangan yang sangat besar dan penuh resiko. Karena mereka disuruh berperang untuk membuka jalan bagi tentara-tentara kulit putih. Mereka disuruh menyerbu sebuah benteng yang sangat susah dikalahkan.
Sehingga sudah bisa dipastikan nanti resimen 54 ini yang berisi orang-orang negro ini akan berjatuhan. Karena mereka adalah umpan atau pembuka jalan bagi orang kulit putih. Tapi yang menarik, mereka tidak pernah takut menjalani peperangan itu. Dan ada sebuah film yang berjudul Glory, menggambarkan, menceritakan kepada kita apa yang dilakukan oleh para tentara kulit hitam itu malam terakhir sebelum mereka menjalani peperangan yang sangat berisiko itu. Video ini menunjukkan kepada kita apa yang mereka lakukan sebelum mereka berperang. Mari kita saksikan. Tomorrow we go into battle. So Lordy, let me fight with the rifle in one hand and good book in the other. That if I should die at the muzzle of the rifle, die on water or on land, I may know that you, blessed Jesus Almighty, are with me. We see you. And I have no fear. Amen. Amen. Oh, my Lord, 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 Lord. Oh, my Lord, 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 Lord. Lord, we stand before you this evening to say thank you. We thank you, Father, for your grace and your many blessings. Now, I run off and left all my young'uns and my kinfolk in bondage. So I'm standing here this evening, Heavenly Father, to ask your blessings on all of us. Amen. So that if tomorrow is our great getting up morning, if tomorrow we have to meet the judgment day, Heavenly Father, we want you to let our folks know that we died facing the enemy. We want them to know that we went down standing up amongst those that are fighting against our oppression. We want them to know, Heavenly Father, that we died for freedom. Amen. We ask these blessings in Jesus' name. Amen. Amen. Oh my Lord, 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 Lord. Oh my Lord, Lord. Sangat menarik, Bapak Ibu Saudara-saudara. Mereka tahu besok mereka akan mati. Kemungkinan besar akan mati karena mereka sudah dijadikan sebagai umpan. Tapi mari kita perhatikan apa yang mereka lakukan. Mereka justru bernyanyi, oh my Lord, 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 Lord. Dan mereka mengatakan, kami tidak peduli apakah kami besok hidup atau mati. Ini luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Luar biasa. Kenapa mereka tidak peduli dengan nyawanya? Kenapa mereka tidak mengatakan, kami besok kemungkinan akan mati. Bagaimana kalau kami besok mati? Kenapa mereka tidak mengatakan itu? Kenapa mereka mengatakan, biarpun kami mati, asal kami bisa berperang dan berbakti untuk negeri. Bapak Ibu Saudara-saudara, kenapa mereka bisa bernyanyi? Ada dua alasannya. Yang pertama, karena mereka berperang bersama dengan Kristus. Dan yang kedua, mereka berperang bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk sebuah tujuan, untuk sebuah keyakinan. Jika mereka tadinya berperang untuk diri mereka sendiri, maka mereka pasti akan takut
kalau mereka mati. Tapi karena mereka berjuang bukan untuk dirinya, tapi untuk sebuah tujuan, untuk sebuah keyakinan, untuk sebuah iman, mereka tidak pernah takut jika karena peperangan itu mereka harus mati. Karena bukan dirinya yang penting, tapi tujuan itulah yang penting. Bapak, Ibu, saudara-saudara, bagaimana akhirnya, apakah mereka hidup atau mati? Silahkan tonton filmnya, film Glory 1989. Tapi yang mau saya katakan, ada 3 jenis peperangan dalam hidup kita. Yang pertama, manusia berperang untuk hal-hal yang tidak berarti. Contohnya untuk dirinya sendiri, untuk keuntungan, atau demi untuk mengalahkan orang lain. Inilah jenis peperangan yang pertama. Tapi ada jenis peperangan yang kedua. Ada manusia yang berperang untuk hal yang berguna, tapi yang berguna itu pun kecil artinya. Contohnya, dia berperang demi haknya, dia berperang demi temannya, atau dia berperang demi kepentingannya. Tapi ada jenis peperangan yang ketiga, yaitu berperang untuk sesuatu yang besar. Apa itu? Peperangan demi tujuan bersama, peperangan demi keyakinan, peperangan demi iman. Hanya ketika kita berperang demi tujuan, demi iman, demi keyakinanlah kita akan tetap bisa bernyanyi di saat kita akan berperang. Kita tidak akan takut, karena ketika kita berperang demi sesuatu yang kita imani dan kita yakini, kita tidak lagi mengasihi nyawa kita, tapi kita lebih mementingkan tujuan itu. Inilah yang disebut para martir. Dan darah para martir inilah yang ikut membantu Mikael mengalahkan naga di samping darah domba anak Allah. Pertanyaannya, perang mana yang lebih sering kita lakukan selama kita hidup? Dan untuk lebih bisa membedakan Bapak Ibu antara yang kedua, berperang untuk sesuatu yang kecil dan berperang untuk sesuatu yang besar, ada sebuah analogi yang menarik dari rangkaian bunga, seni merangkai bunga orang Jepang yang disebut ikebana. Merangkai bunga bagi orang Jepang dengan memakai vas bunga sangat berbeda sekali dengan seni merangkai bunga oleh orang Eropa. Gambar ini bisa membantu kita untuk melihat. Perhatikan bagaimana ikebana, rangkaian bunga orang Jepang dengan rangkaian bunga Eropa. Rangkaian bunga orang Jepang yang memakai vas bunga itu jauh dari indah kalau kita hanya melihat dia sendiri. Berbeda dengan rangkaian bunga orang Jepang, indah pada dirinya sendiri. Ini lagi contoh ikebana dan contoh rangkaian bunga orang Eropa. Ini contoh ikebana, sangat jelek kalau kita membandingkan dengan rangkaian bunga orang Eropa. Tapi apa yang mau diperlihatkan oleh seni merangkai bunga ikebana? Bapak, Ibu, saudara-saudara, yang unik dari seni merangkai bunga ikebana adalah rangkaian bunga itu tidak ditujukan untuk dirinya sendiri, tapi menjadi bagian dari sebuah ruangan yang luas. Maka ikebana itu adalah mengikut seni atau hiasan ruangan itu secara menyeluruh. Itu sebabnya ikebana kalau pada dirinya sendiri tidak pernah indah, jelek. Tapi ketika kita melihat ikebana dalam sebuah ruangan, perpaduannya dengan hiasan di ruangan itu, maka ikebana akan sangat indah dan dia memancarkan keindahan seluruh ruangan itu. Berbeda dengan hiasan bunga Eropa, dia indah pada dirinya sendiri. Dan kemungkinan dia lebih indah dari ruangan yang ada di sekitarnya. Tapi keindahannya hanya berhenti sampai di situ. Tapi ikebana
pada dirinya sendiri dia tidak indah. Tapi ketika dia dimasukkan ke suatu ruangan yang sudah diperuntukkan untuknya, keindahan ikebana mengalahkan rangkaian bunga Eropa. Apa yang kita pelajari dari sini, Bapak Ibu Saudara-saudara? Ketika tujuan kita pada diri kita sendiri, kita mungkin bisa indah. Tapi ketika tujuan kita menyatu dengan tujuan yang lebih besar, yaitu tujuan Tuhan, mungkin pada diri kita sendiri kita tidak indah. Seperti Yusuf, apa indahnya hidup Yusuf. Tapi ketika dia bersedia dipakai Tuhan untuk sebuah rancangan yang lebih luas, maka disitulah keindahan hidup Yusuf. Bapak Ibu Saudara-saudara, jika kita hanya berperang untuk diri kita sendiri, kita mungkin akan besar, tapi kebesaran kita hanya cukup sampai di situ. Tapi jika kita berperang untuk sebuah tujuan, apalagi itu untuk mewujudkan tujuan Tuhan di dunia ini, maka pada diri kita sendiri kita mungkin tidak akan indah. Tapi dalam rancangan Tuhan, kita justru menemukan keindahan kita. Itulah renungan yang kedua yang bisa kita renungkan dari nats ini. Berperanglah sebagai orang menang, dan berperanglah untuk imanmu, bukan untuk dirimu sendiri. Kemenangan telah menantimu. Dan yang ketiga, renungan yang perlu kita hayati dari nats ini adalah sehubungan dengan nama minggu kita, kantate, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Ada dua jenis ibadah, Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang pertama ibadah vertikal, yaitu ibadah kepada Tuhan, yang sering kita lakukan di gereja, atau yang sekarang sedang kita lakukan, bernyanyi, berdoa. Itu jenis ibadah yang pertama, ibadah vertikal. Tapi ada jenis ibadah yang kedua, ibadah horizontal. Ibadah kepada Tuhan, tapi yang kita lakukan kepada sesama kita. Kita bisa bernyanyi kepada Tuhan, tapi kita juga bisa menyanyikan nyanyian yang baru, modelnya kepada Tuhan, dengan cara beribadah secara horizontal. Maka nyanyian yang baru yang diminta kepada kita untuk kita nyanyikan hari ini di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini adalah nyanyian dalam bentuk pelayanan kepada sesama. Itulah nyanyian yang paling indah yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan di tengah situasi ini. Bapak Ibu Saudara-saudara, para pejuang pandemi COVID-19 yaitu para medis telah memperdengarkan nyanyian mereka yang paling indah kepada Tuhan melalui perjuangannya. Sampai tidur pun mereka tidak bisa senyaman yang kita rasakan. Nah, sekarang apa bagian kita? Nyanyian indah apa yang kita berikan kepada Tuhan di tengah pandemi 19 ini? Maka nyanyian yang terindah yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan adalah tangan-tangan kita yang siap terjun menolong orang-orang yang membutuhkan. Tidak harus seperti para medis itu, tapi kita bisa menyanyikan nyanyian yang indah kepada Tuhan dari kemauan kita untuk berbagi sekecil apapun itu kepada orang yang betul-betul membutuhkan. Nyanyikanlah nyanyian yang baru bagi Tuhan, berkantatelah, pergilah ke dunia, lihatlah siapa yang membutuhkan uluran tanganmu, dan tanpa ragu berikanlah kepadanya apa yang bisa kau berikan. Maka itulah nyanyianmu yang baru kepada Tuhan. Berhentilah berperang hanya untuk diri sendiri. Menyatulah dalam peperangan bangsamu, peperangan dunia ini melawan pandemi COVID-19. Mungkin tidak ada pujian yang bisa kau dapatkan, tapi pujian itu justru menyatu ketika akhirnya
COVID-19 ini berakhir dan semua orang merasa menang. Maka disitulah Bapak Ibu Saudara pun menang bersama dengan Tuhan. Selamat hari Minggu, selamat berkantate, selamat menikmati setiap waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Terima kasih Tuhan untuk renungan yang bisa kami terima hari ini. Tuhan memanggil kami untuk berkantate, menyanyikan keselamatan dari Tuhan, menyanyikan kemenangan dari Tuhan. Dan itu kami nyanyikan dengan nyanyian yang baru. Kami diminta untuk menghargai setiap momen yang Tuhan berikan kepada kami. Jika saatnya kami harus bersama dengan keluarga, maka biarlah kami bersyukur untuk kesempatan bersama dengan keluarga. Dan ajarkan kami untuk memanfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Dengan cara itulah kami akan ikut merayakan kemenangan Tuhan. Dan kami juga diajak untuk menjalani hidup kami ini peperangan iman sebagai orang-orang yang sudah menang. Maka biarlah di tengah pandemi COVID-19 ini, kami ingat bahwa peperangan kami bukan untuk diri kami sendiri, tapi peperangan kami demi sebuah tujuan yang mulia, yaitu kerajaan Tuhan hadir di tengah dunia ini. Dan biarlah melalui tangan kami juga Tuhan, kerajaan Tuhan hadir di dunia ini. Sekecil apapun pertolongan yang bisa kami berikan kepada saudara kami, biarlah itu menjadi sebuah bunga ikebane yang indah ketika dia menyatu dengan seluruh kebaikan yang ada di tengah pandemi COVID-19 ini. Agar kebaikan bisa mengalahkan kejahatan, agar optimisme bisa mengalahkan pesimisme. Dan saat itulah hidup kami pun ikut merasakan kemenangan dari Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk menang bersama-sama. Jangan ada dari kami yang kalah dalam peperangan iman ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan
datangnya koma peleata. Ale di bata amanami na di banua gijang, hodo harorwani saluhut sleo-lehon nadinggan, dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasa tamima sian na nilehom mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutsus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparhasya kami pilihanon, pati bulhon hara jaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang nisleo lehom mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banua gijang, say pinorbadia magwarmu, say ro maharajawmu, say saut malomo ni roham, di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hangoluan siapari, sesama dosa nami, songon panesanami di dosa nidongan na mardosa tuhami. Unak kami togihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di batama ho. Di sodako Tuhan di batama buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaor homma damena tutodim. Shalom. Thank you.